Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Francisca Natalia Pratama, Hari Permana Putra Sinaga, Nurul Salsabila, Fitria Damayanti, Tri Paulina Inggolan, dan Celi Meliana. Di video ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Jadimulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Karakteristik masyarakat di Desa Jadimulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Analisis letak geografis. Berdasarkan letak geografis, Desa Jadimulya berada di bagian timur laut kota kecamatan yang berjarak 18 km dari ibu kota kecamatan dengan luas wilayahnya lebih kurang 143,44 km persegi. Desa Jadimulya terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Dusun 1 dan Dusun 3 masing-masing memiliki 5 RT dan 2 RT, sedangkan Dusun 2 memiliki 4 RT. Memiliki perbatasan dengan Desa Sukamulya di sebelah utara, Sungai Simpangheran di sebelah selatan, di sebelah timur dengan PT SAML, dan di sebelah barat Desa Srijaya Baru. Semua perbatasan tersebut masih berada dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Air Sugihan. Analisis kondisi demografi. Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2016, Desa Jadimulya memiliki penduduk sebesar 1.253 jiwa, dan pada awal tahun 2017 jumlah penduduk desa yang dimiliki sebesar 1.347 jiwa yang terdiri dari 428 kepala keluarga. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dikarenakan tingkat kelahiran yang lebih besar daripada tingkat kematian dan adanya pendatang masuk ke desa. Dari data tersebut, jumlah pria yang dimiliki adalah 700 jiwa dan wanita 647 jiwa. Desa Jadimulya lebih banyak memiliki penduduk dengan kelompok umur antara 26 sampai 40 tahun, yaitu sebesar 386 jiwa. Pada kelompok umur 0 sampai 8 tahun hanya memiliki penduduk 133 jiwa, dan umur 8 sampai 12 tahun sebesar 208 jiwa, umur 12 sampai 17 tahun sebesar 171 jiwa, umur 17 sampai 26 tahun memiliki penduduk sebesar 170 jiwa, umur 40 sampai 80 tahun sebanyak 162 jiwa, dan kelompok umur dengan penduduk sedikit yaitu pada usia 60 tahun ke atas sebanyak 18 jiwa. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Jadimulya tahun 2014, diketahui bahwa penduduk yang tamat diploma dan S1 sangat sedikit, yaitu sebanyak 5 jiwa dan 7 jiwa. Tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki yaitu tamat SD, sekolah dasar sebanyak 550 jiwa, kemudian tamat SLTP atau SMP sebesar 246 jiwa, dan tamat SLTA atau SMA sebesar 55 jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari warga desa hanya memiliki tingkat pendidikan berupa sekolah dasar. Akar permasalahan. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran gambut. Sebenarnya disebabkan oleh tindakan beberapa orang yang sengaja mencari keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.
sehingga menghasilkan kabut asap yang cukup parah. Bencana tersebut itu berasal dari kawasan perusahaan yang cukup jauh dari batas desa. Sejak saat itu terbitkannya Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Akibat dari kejadian ini memicu terjadinya hujan asam, sehingga meningkatkan tingkat keasaman air serta merusak ekosistem kehidupan tanaman di daerah di mana hujan asam biasanya dapat tumbuh lambat atau mati akibat pengasaman tanah. Dampak hujan asam yang paling parah adalah bisa merusak ekosistem air karena mengandung asam dan aluminium yang mengakibatkan sebagian besar spesies ikan tidak dapat bertahan. Warga sekitar selalu menjadi kambing hitam atas kebakaran yang terjadi, padahal sebenarnya lahan yang terbakar adalah lahan konsesi dari perusahaan. Lalu, fasilitas kesehatan di Desa Jadimulya. Sarana kesehatan yang ada di Desa Jadimulya yaitu 1 posyandu dan 1 poskesdes dengan ketersediaan tenaga kesehatan terdapat 2 orang tenaga kesehatan yaitu 1 bidan dan 1 perawat. Permasalahan kesehatan dikarenakan air Desa Jadimulya menggunakan air gambut, maka desa memiliki 400 unit sarana air bersih dan MCK 30 unit. Mengenai kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut di Desa Jadimulya, saat ini hanya tersedia posyandu dan polindes saja. Berdasarkan kejadian kebakaran lahan gambut yang pernah terjadi di tahun 2015, dapat dikatakan lokasi kebakaran lahan gambut itu bukanlah berasal dari Desa Jadimulya secara langsung, melainkan lokasi kebakaran tersebut terbilang jauh dari Desa Jadimulya. Hanya saja, kebakaran lahan tersebut menyebabkan beberapa warga Desa Jadimulya terkena muntaber, ispa, mual-mual, namun tidak sampai memakan korban meninggal. Dampak yang nyata adalah terjadinya perubahan kadar air yang sekarang memiliki kadar asam yang sangat tinggi. Lalu, apa rencana pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan? Di antaranya yaitu program drainase sederhana atau sumur resapan. Dengan sasaran kegiatan yaitu mencegah genangan air pada permukaan tanah agar tidak menguap dan menjadi hujan yang mengandung kadar asam. Dengan tujuan kegiatan menjaga keseimbangan kadar air bersih dan kesehatan tanah dengan metode pelaksanaan kegiatan dengan cara gotong royong, alokasi waktu akhir pekan, alokasi dana APP desa, alokasi SDM warga desa dibantu dengan seorang mandor dan tukang gali atau tukang batu. Sarana yang dibutuhkan yaitu seperti alat sekop, belencong, cakul, dan alat konstruksi terkait. Program selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu CO2 resist dengan sasaran kegiatan agar kemampuan ekosistem atau permukaan lahan gambut desa dapat menyerap CO2 di atmosfer. Tujuan kegiatan menjaga dampak global warming, meminimalisir kemungkinan terkena ispa pada masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan mengurangi penggunaan plastik, memaksimalkan penggunaan sumber daya ramah lingkungan dari sumber daya penghasil polutan seperti turbin angin penghasil energi yang juga bermanfaat menghalau asap akibat kebakaran dari desa lain. Alokasi waktu setiap hari, alokasi dana APBD desa, alokasi SDM,
warga desa dengan sarana yang dibutuhkan yaitu turbin angin. Program selanjutnya utilitas tanpa batas dengan sasaran kegiatan agar mempercepat penguraian bahan organik tanah yang memiliki kandungan asam seperti aluminium, tembaga, dan besi. Tujuan kegiatan menaikkan pH tanah guna meningkatkan kesehatan tanah gambut dan air permukaan. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu gotong royong dalam memanfaatkan limbah selulosa dari perkembangan kelapa sawit dan kotoran ternak sapi. Karena mengandung jenis isolat mikroba, konsorsia atau beberapa kelompok mikroba lain yang berfungsi baik meningkatkan pH tanah. Alokasi waktunya yaitu dilaksanakan setiap seminggu sekali dimulai dari tanggal 20 Desember 2020. Alokasi SDM yaitu warga desa, sarana yang dibutuhkan limbah selulosa dari perkebunan kelapa sawit dan kotoran ternak sapi. Program selanjutnya yaitu sebatang pohon kehidupan dengan sasaran kegiatan lingkungan permukiman Desa Jadimulya. Tujuan kegiatan mendukung program CO2 resist yaitu menjaga kadar udara sehat. Metode pelaksanaan kegiatan dengan menanam tanaman penyerap polutan seperti pohon trembesi. Alokasi waktu yaitu hari Minggu 17 Januari 2021. Alokasi dana APBD desa dengan alokasi sumber daya manusia yaitu kerjasama warga. Sarana yang dibutuhkan yaitu tanaman-tanaman penyerap polutan dan alat yang diperlukan untuk menanam. Rencana program selanjutnya yaitu pedoman hidup masyarakat lingkungan lahan basah dengan sasaran kegiatan masyarakat Desa Jadimulya. Tujuan kegiatan agar masyarakat mendapat pengetahuan dan mengetahui mitigasi bencana dan penyakit yang dapat terjadi di lingkungan lahan basah. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan dan simulasi mitigasi bencana dapat juga dibukukan atau menjadi dokumentasi penting desa dengan alokasi waktu Sabtu 20 Februari 2001. Alokasi dana APBD desa, alokasi SDM yaitu tenaga kesehatan, khususnya promosi kesehatan yang sudah expert pada lingkungan lahan basah. Sarana yang dibutuhkan yaitu forum atau balai desa, MIK, TOA, dan lain sebagainya. Lalu, ini adalah peta sketsa Desa Jadimulya yang didapat dari Badan Restorasi Gambut Profil Desa Jadimulya tahun 2016-2020. Desa Jadimulya. Keadaan jalan Desa Jadimulya pada saat musim hujan susah dilalui dengan kendaraan bermotor karena tanah yang becek dan lengket serta licin. Batas terluar Desa Jadimulya, lapangan Desa Jadimulya. Selanjutnya, kantor Desa Jadimulya, TK Dharma Mulya Desa Jadimulya, SD Negeri 1 Jadimulya, Puskesmas Rimba Desa Jadimulya, Posyandu Nusa Indah Desa Jadimulya, Masjid Baitur Rahman Dusun 3 Desa Jadimulya. Dan ini adalah profil anggota kelompok 5. Hari, Sisi, Fitri, Tri, Bella, dan Ai. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.